Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap ya semoga teman-teman semua dalam kondisi bahagia, dalam kondisi keberlimpahan. Yang punya amanah segera bisa menuntaskan amanah itu dengan baik. Ya. Tidak harus hebat untuk memulai sesuatu, tetapi mulailah sesuatu untuk menjadi hebat. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan atau membahas sesuatu bagaimana sih apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak punya uang. Kita jangan panik ya ketika kita tidak punya uang, karena yang tidak punya uang itu tidak cuma kita sendiri, tidak kita sendiri. Banyak orang-orang di luar sana juga yang tidak punya uang, nyatanya mereka biasa-biasa saja. Artinya mereka tidak sampai keleleran atau tidak sampai makan gitu. Seperti kita juga, seperti saya juga ya, sering tidak punya uang, tetapi ya saatnya makan ya alhamdulillah bisa makan ya. Apa sih yang seharusnya kita lakukan ketika kita tidak punya uang? Yang pertama, kita itu tenang dulu. Kita itu jangan gugup, jangan stres, jangan panik, jangan merasa bahwa hidup saya itu orang yang paling menderita di dunia. Saya itu orang yang paling sedih di dunia. Kita tuh jangan merasa seperti itu. Karena yang tidak punya uang itu kan banyak. Kita tidak punya uang, minggu yang lalu juga kita tidak punya uang. 2 minggu yang lalu juga kita tidak punya uang, saya ya. Tapi nyatanya alhamdulillah bisa hidup dengan lancar, anak-anak sehat, sekolah lancar, semuanya kan berjalan dengan baik-baik saja. Jadi ketika kita bokeh atau ketika kita tidak punya uang ya, kita itu jangan melihat fakta kalau kita itu tidak punya uang. Jadi yang penting mah responnya. Respon kita itu paling utama. Apakah respon kita ketika tidak punya uang itu positif atau negatif? Karena respon itu sangat menentukan. Jadi kita santai-santai aja ketika kita tidak memiliki uang. Jangan sampai kita stres ya. Karena uang yang ada di kita, yang kita habiskan juga itu kan untuk keperluan keluarga, untuk sekolah, untuk operasional keluarga, dan itu harus kita syukuri. Itu alhamdulillah bisa lancar gitu. Jadi kita tidak perlu stres gara-gara kita tidak memiliki uang. Kemudian ya, kita juga harus berpikir tentang ada faktor energi keberlimpahan. Jadi uang itu akan suka dengan orang-orang yang semangat, yang happy, yang gembira. Lah, jadi energi kita itu harus energi yang positif. Kita buang dulu energi-energi negatif ya. Jadi kita netralkan energi kita supaya menjadi positif ke depannya. Karena apa? Karena dengan energi yang positif itu maka akan ada keberlimpahan ekonomi. Jadi kita harus selalu berpikir positif, harus selalu happy, selalu gembira. Karena uang suka dengan hal-hal yang seperti itu. Uang tidak suka kalau kita mengeluh, kita memiliki energi-energi negatif, misalnya marah-marah, stres, dan lain-lain. Uang akan pergi jauh dari orang-orang yang seperti itu. Kemudian ya, langkah supaya kita memiliki uang ya, yang pertama adalah jalur langit. Ini pasti ya, ini suatu rumus pasti, karena ini pengalaman pribadi saya juga begitu ya. Alhamdulillah ketika saya bisa menyekolahkan anak-anak saya, alhamdulillah sampai sarjana ya yang 3, alhamdulillah ini pakai jalur langit. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Jadi kita maksimalkan jalur langit ya. Misalkan kita rajin sholat sunnahnya, kemudian kita rajin berzikirnya, kemudian puasanya, pokoknya jalur langit itu maksimalkan. Kita sudah tahu ya seperti apa misalkan jalur langit itu.
Kemudian yang kedua, kita juga maksimalkan usaha. Jadi kita tidak hanya berdiam diri saja, tetapi kita bergerak dan bergerak terus untuk berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, maka dari itu kita dengan usaha-usaha jalur langit dan dengan usaha kita itu akan mendapatkan keberlimpahan, akan mendapatkan ekonomi yang cukup. Jadi jangan katakan kalau kita tidak punya uang. Jangan sampai kita berucap kepada orang lain kalau kita tidak punya uang. Karena apa? Orang lain gak akan mungkin ada yang memberi uang. Tidak ada seorang pun yang akan memberimu uang. Jadi jangan katakan kepada orang lain kalau kita tidak punya uang. Orang lain paling-paling mensyukuri, syukur kamu gak punya uang. Paling-paling seperti itu. Jadi yang penting kita itu seperti yang saya katakan tadi, jalur langit dan jalur usaha. Maksimalkan doanya, maksimalkan ikhtiarnya. Banyak sekali ya yang buku-buku tentang energi keberlimpahan, supaya kita itu selalu membuang hal-hal yang sifatnya negatif dalam diri kita. Karena hal-hal yang negatif dalam diri kita itu tidak akan mengundang uang datang kepada kita. Uang akan selalu datang kepada orang-orang yang keberlimpahan, orang-orang yang memiliki energi keberlimpahan, selalu merasa cukup, selalu merasa Tuhan itu amat sangat sayang sama kita, selalu merasa berkah gitu. Apapun yang Tuhan berikan itu kita syukuri. Karena ketika kita mensyukuri, maka rezeki itu akan menjadi barokah. Rezeki yang banyak kalau tidak barokah nggak akan cukup. Tetapi rezeki yang sedikit kalau barokah itu pasti akan cukup. Jadi kita jangan sampai mengatakan kepada orang lain bahwa saya tidak punya uang. Jangan berkata seperti itu. Kalaupun misalkan ada yang ini, bilang saja untuk kemudian hari saya akan belanja. Saat ini saya tidak belanja dulu. Jangan katakan bahwa kita tidak punya uang. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang berlimpah dan barokah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.